Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Pratama dari kelompok 8 ingin mempresentasikan perancangan sistem informasi berbasis website Apotik An-Nur. Bab 1, pendahuluan 1.1, latar belakang menurut Hutahe 2014 Hidayah W. Proyono Saputra Elin Panca 2019. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari sebuah prosedur yang berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan terhadap sasaran yang tertentu. Peran perancangan sistem informasi sangat penting untuk menunjang kegiatan untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saputra 2014, Hidayah W. Priyono Saputra Elin Panca 2019. Pada dasarnya, untuk menunjang dalam mewujudkannya adalah dengan mengolah data dari apotik dengan menerapkan sistem yang sudah terkonvertasi secara informasi serta dapat dikelola secara digital. Menurut Robert A. Letich dan Karotsko David, Putri Adelia Rifayat Andika, Hafifah Anisa Mul Rahma Fauji Hayati Musliha Riki Nabila Suci 2021. Sistem informasi sebagai berikut. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolah transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan, seperti halnya untuk diperlukan dalam suatu kegiatan pelaksanaan yang bergerak di bidang informasi terkait obat-obatan. Dalam hal ini ada beberapa manajemen dan pengorasian masih dilakukan secara manual ataupun dengan cara yang lampau sehingga tidak efektif. Maka dari itu sangat diperlukan adanya merancang sistem informasi yang telah terkomputerisasi dan diharapkan dapat membantu kegiatan operasional sehari-harinya. Apotik merupakan suatu tempat dilaksananya dari pelayanan kefarmasian, menyalur persediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan, namun secara tidak langsung juga merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Apotik An-Nur yang mandiri dan memiliki rutinitas kinerja secara manual seperti dalam proses transaksi penjualan obat, merupakan obat resep maupun no resep, masih ditulis ke dalam buku penjualan. Begitupun dengan proses transaksi pembelian obat dari customer, masih dilakukan dengan percataan ke dalam buku pembelian obat. Salah satu bentuk human error yang sering terjadi adalah adanya kesehatan perhitungan selisih jumlah persediaan obat pada proses update stok obat. Hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya transaksi dan banyaknya jenis obat-obatan yang ada di Apotik An-Nur. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan, kami menemukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Apotik An-Nur adalah proses transaksi jual beli masih secara manual, yang dimana dapat menyebabkan antrian berlebihan. Lalu saat melakukan pencatatan penjualan harian dengan media kertas perlu ruang penyimpanan data. Perancangan sistem informasi berbasis website
Apotik An-Nur. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, berikut merupakan identifikasi masalah yang diperlukan. Apotik An-Nur dari segala kegiatan kebanyakan masih menggunakan akses pembukuan manual. 2. Menyimpan data yang masih secara manual beresiko data hilang. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, berikut merupakan rumus masalah. Website. 1.4 Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, berikut merupakan batasan masalah yang digunakan untuk database menggunakan PHP MySQL. 2. Untuk eksekusi programming menggunakan Visual Studio Code. 3. Untuk aplikasi bantuan lain seperti Office, Diagram, Net, dan Google Scholar. 1.5 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: memudahkan akses pembukaan dari manual menjadi digital. 2. Melakukan penyimpanan data arsip agar data mudah dicari dan tidak terjadi penumpukan data. Adaptasi sistem informasi kepada staf untuk menyesuaikan dalam rangka perkenalan sistem informasi yang fleksibel dan transparansi publik. 1.6 Manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Agar apotik dapat dikenal masyarakat sekitar dengan tulis web pribadi. 2. Segala keluhan dan transaksi dapat dilakukan hanya dengan sekali. 3. Diharapkan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan akses tidak secara konsisten, yaitu dengan mempermainkan sistem. Bab 2 Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu. Adapun terdapat dan segi perbedaan yang dimana terdapat pada objek yang sedang melakukan penelitian, serta juga pengolahan pencatatan data digital yang praktis dan mudah untuk digunakan. Kemudian data yang tidak akan dilakukan pencatatan secara berkali-kali terlebih menghemat waktu dan tenaga. 2.2 Landasan teori. 2.21 Sistem informasi. Menurut Rusliyawati N. Wantoro 2021, Nopitasari Sapitri Destiana 2021, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu penyajian informasi. 2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. 3. Suatu saat sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 2.22 Website merupakan kumpulan berbagai halaman media informasi dalam suatu domain yang dapat diakses oleh siapapun menggunakan jaringan internet. 2.23 Apotik. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran pembekalan farmasi kepada masyarakat berdasar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1027 atau Menkes /SK/9/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik yang menjelaskan mengenai apotik di antara
1. Standar pelayanan kefarmasian apotek sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan tugasnya. 2. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional. 3. Melindungi profesi dalam menjalankan praktek kefarmasian. 2.24 Observasi. Menurut Basrofi 2021, observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengamati penelitian secara penuh, sistematik, dan rekaman. 2.25 Wawancara. Menurut Anas Sugiono, wawancara adalah cara untuk mengumpulkan bahan informasi yang dilakukan pertanyaan, lisan, dan jawab secara sepihak. Wawancara dengan tatapan muka dan tujuan yang telah ditentukan. 2.26 Unified Modeling Language. Unified Modeling Language merupakan kesatuan struktur dan cara bagi pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasi. 2.27 User Case Diagram. Dalam penyusunan suatu program dilakukan suatu model data yang berbentuk diagram yang dapat menjelaskan suatu alur sistem yang akan dibangun dalam penelitian penulisan menggunakan metode UML yang dalam metode ini menerapkan diagram use case. 2.28 Activity Diagram. Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 2.29 Kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta masukkan pula atribut dan operasi. 2.10 Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. 2.3 Alat bahan. 2.3.1 Hardware. Laptop adalah komputer kecil yang dapat digunakan di atas pangkuan. Jadi pengertian peminjaman laptop adalah suatu kegiatan penyerahan laptop kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 2.3.2 Software. Visual Studio Code adalah aplikasi cloud editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di sebuah perangkat desktop secara gratis. Bab 3 Metode penelitian. Metode pengumpulan data. Observasi. Metode ini dilakukan dengan cara observasi secara langsung mengenai objek yang berjalanan di tempat studi kasus yang bertuju untuk mengumpulkan data secara benar dan akurat. 3.1.1 Wawancara. Metode ini dilakukan dengan secara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada orang atau narasumber terkait masalah ataupun topik pembahasan. 3.1.2 Studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpul teori-teori atau referensi dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. 3.1.3 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini beralamat pada Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Bumi, Lampung. Metode pengembangan sistem. 3.1.4 Use Case Diagram. 3.1.5 Activity Diagram. 3.1.1.6 Kelas Diagram. 3.1
1.17 diskusi diagram. Kamus data 3.1.8 tabel login. 3.1.9 tabel admin. 3.1.10 tabel apoteker. 3.11.11 tabel konsumen. 3.1.12 tabel obat. 3.1.13 tabel arsip. 3.1.14 tabel resep obat. 3.1.15 forum login. 3.1.117 forum obat. Daftar pustaka buku karangan Jogianto HM berjudul Analisis dan Desain.